Selamat pagi, selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya adalah Dr. Ivan Bintang Pratama yang akan menjadi dokter moderator di acara live webinar RSP Group pada hari ini. Hal ini adalah wujud nyata dari kami agar bisa tetap dekat dan memberikan informasi kesehatan yang terpercaya dari dokter-dokter rumah sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua. Jadi meskipun lagi ada pandemi seperti ini, nggak usah khawatir karena kita masih dalam keterbatasan jarak, tetap hadir untuk menyapa Ibu dan Bapak semua dalam memberikan info kesehatan. Nah, kali ini Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya hadir dengan tema Kembali Aktif Pasca Cedera Lutut. Webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group ini akan diadakan dalam berbagai materi dengan untuk pembicara berbeda-beda. Jadi, jangan tetap stay aktif, tetap stay update untuk webinar-webinar selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya bacakan CV dari Dr. Sunario Kusumo. Dr. Sunario Kusumo, MKes SPOT, merupakan dokter spesialis bedah ortopedi konsultan bagian hip and knee di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau lulusan dari University of Queensland, Australia, Health and Disaster Hip and Knee Indonesia Society, kemudian juga ada subspesialis hip and knee. Lulusan dari Universitas Erlangga, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, magister kedokteran klinik, dan juga dari UNER juga dokter umumnya. Trainingnya sudah cukup banyak sekali. Yang pertama dari clinical attachment on knee and shoulder surgery, and stem cells di Sadang Hospital di Seoul, Korea Selatan tahun 2015. Kemudian ada clinical attachment on hip and knee surgery di Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2014. Lalu ada knee arthroplasty, Management of ACLM Meniscus di Surabaya tahun 2012. Kemudian basic knee arthroscopy diagnostic and ACL reconstruction Surabaya, Indonesia tahun 2012. Dan pelvic acetabular di Surabaya di Indonesia tahun 2012. Organisasi juga sangat aktif beliau, itu ada di Indonesia Orthopedic Association, di Indonesia Hip and Knee Society, lalu ada International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine atau ISAKOS, kemudian ada Asia Pacific Knee Arthroscopy and Sports Medicine Society atau APCAS. Kemudian dari CV tersebut sudah sangat pasti, sangat menarik sekali materi yang akan disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung dengarkan materi Dr. Sunario. Untuk waktu dan tepat, kami persilahkan. Silakan, dokter. Selamat pagi para partisipan Zoom webinar RSPI Bintaro Jaya. Selamat bergabung dalam webinar rutin ini. Terima kasih. Pagi ini kita akan berbagi tentang kembali beraktivitas pasca pandemi tanpa nyeri lutut. Pertama sekali, mari kita mengetahui struktur apa saja yang ada di lutut kita, sehingga kita akan tahu kira-kira kalau ada nyeri lutut, kira-kira bagian mana dari lutut itu yang menyebabkan nyeri, sehingga kita akan bisa lebih mengendalikan nyeri itu, alih-alih menghilangkan nyeri itu. Oleh karena itu, mari kita ikuti sebentar. Ini adalah video daripada susunan struktur anatomi daripada lutut kita. Gambar ini ada lutut kiri, terdapat 3 tulang, yaitu tulang femur atau tulang paha, kemudian tulang patella atau tulang tempurung, ada tulang tibia, kemudian ada tuberkel, kemudian ada juga 2 kondil, yaitu medial kondil dan lateral kondil, jadi tonjolan pada sisi kanan dan kiri lutut. Kemudian ada otot yang sangat besar yang berasal dari paha menuju ke tempurung lutut yang menempel dan selanjutnya menempel ke tendon patella. Pada ujung tiap permukaan tulang terdapat cartilage atau tulang rawan, di mana tulang rawan ini adalah sebagai tumpuan pada saat lutut itu akan bergerak antara tulang paha dan tulang kering serta pada tulang tempurung. Pada sisi belakang
kita lihat ada fossa, di situ adalah suatu lubang, di mana lubang ini merupakan jalur pembuluh darah dan saraf. Dari sisi depan kita lihat ada anterior cruciate ligament, yaitu ligamen yang sering putus pada atlet, yang sering disebut sebagai ACL ligamen. Ini ada pada sisi depan. Sedangkan sisi belakang ada posterior cruciate ligament. Posterior artinya belakang. Jadi belakang lutut ada ligamen namanya adalah PCL. Nah, di antara tulang paha dan tulang kering terdapat bantalan, atau kalau ini masih menampilkan di sisi luar dan sisi dalam lutut, ada ligamen lain namanya kolateral, dari sisi luar dan sisi dalam. Sedangkan ini adalah menampilkan meniskus, yaitu bantalan yang berfungsi sebagai shock absorber antara tulang paha dan tulang kering. Ada dua, yaitu sisi dalam yang berwarna ungu dan yang berwarna merah muda adalah meniskus sisi luar. Juga ada banyak sekali beberapa tempat yang kita sebut sebagai bursa, di mana lokasinya adalah di atas tempurung, disebut sebagai suprapatella, kemudian pada tempurung, sekitar tempurung, disebut sebagai prepatellar bursa, kemudian ada yang di bawah tempurung, disebut sebagai infrapatellar bursa. Juga ada pes anserinus, ini adalah titik di mana di bawah tempurung ini ada tonjolan, yang kita sebut ada tonjolan tuberosity tibia di sini. Kemudian agak ke sisi dalam ada tempat melekatnya otot hamstring yang disebut pes anserinus. Nah, semua bursa ini adalah tersusun atas lemak. Dan lemak ini berfungsi sebagai pelicin untuk gerakan antara otot dengan otot atau otot dengan tulang. Dan bursa-bursa ini sering sekali mengalami radang. Struktur lain selain yang disampaikan di sini adalah otot-otot serta kapsul daripada sendi yang bisa mengalami radang maupun mengalami robekan. Oleh karena itu, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang nyeri. Apakah sih sebenarnya nyeri itu? Ada perbedaan istilah dan interpretasi dari nyeri. Pada setiap daerah pun berbeda mengistilahkan nyeri itu. Ada yang menyebut nyeri, hasid, atau parisi di daerah lain. Tetapi secara internasional disebut sebagai pain saja, pain. Nah, sebenarnya pain sendiri setiap orang berbeda. Antar orang merasakan nyeri itu sebagai sesuatu yang berbeda. Nyeri, tingkat nyeri saya dengan tingkat nyeri bapak atau ibu atau orang lain akan berbeda. Untuk itu, suatu organisasi yang namanya suatu perkumpulan yang khusus mempelajari tentang nyeri, berdiri sekitar tahun 1954, membuat definisi tentang nyeri itu apa. Sehingga setiap orang kalau misalnya datang ke dokter atau mengeluh ke orang lain, nyeri itu ada batas-batasnya, sehingga semua orang akan mempunyai persepsi yang sama. Dan pada tahun 2020 kemarin, asosiasi ini mendefinisikan nyeri itu adalah suatu rasa tidak nyaman atau rasa tidak menyenangkan yang berdasarkan pengalaman emosional berhubungan dengan kerusakan jaringan. Artinya, bila ada nyeri di bagian tubuh kita, artinya sedang ada kerusakan pada jaringan tersebut. Atau sedang ada potensi bahwa jaringan kita itu terjadi kerusakan. Yang berarti bahwa kalau ada nyeri, berarti ada kerusakan jaringan kita, baik kulit kita, baik otot kita, baik ligamen kita, atau kalau belum terjadi kerusakan, maka ada potensi bahwa jaringan tubuh kita itu akan rusak kalau ada nyeri. Contohnya bagaimana? Misalnya kita cubit kulit kita. Pertama dicubit mungkin tidak terlalu nyeri kalau cubitannya hanya kecil. Tetapi cubitannya kalau diperkeras, maka nyerinya akan bertambah. Pada saat nyeri bertambah, ada kemungkinan potensi kulit kita akan rusak.
Nah, kalau cubitannya itu diperkeras lagi, lebih keras lagi, diperkuat lagi, maka kulit kita mungkin akan lecet. Nah, jadi di situ jelas bahwa setiap kondisi di mana ada nyeri di bagian tubuh kita, maka di situ sebenarnya ada kerusakan pada jaringan tubuh kita. Atau minimal ada potensi bahwa jaringan tubuh kita itu akan rusak. Oke. Lalu bagaimana kita akan mengukur nyeri itu, ya, agar persepsi nyeri pada semua orang dapat diukur dengan skala yang sama, maka dibuatlah cara-cara mengukur nyeri itu. Ada banyak sekali yang digunakan, tetapi yang paling sering digunakan adalah visual analog scale, atau skala yang menggambarkan secara visual. Bisa juga dengan angka seperti tersebut, nomor 0 sampai nomor 10, atau dengan gambar seperti angka hijau sampai merah, di mana 0 adalah tidak nyeri, 1 sampai 3 adalah nyeri ringan, 3 sampai 5 adalah nyeri sedang, 5 sampai 7 juga nyeri sedang yang lebih berat, 7 sampai 9 adalah nyeri berat, sedangkan 10 adalah nyeri yang sangat berat. Kalau kita pergi ke rumah sakit atau kalau kita berobat ke dokter atau sesama teman kita tanya, kita nyeri, nah, kita bisa menggambarkan dengan angka yang sama. Nyerimu skala berapa? Nyeri, lutut saya nyeri. Kalau ibu rasa atau bapak rasa nyerinya skala berapa? Misalnya, kok bisa nyeri saya skala 2? Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi nyeri skalanya 0 adalah tidak ada nyeri sama sekali. Sedangkan skala 1, 2, dan 3 adalah nyeri ringan, di mana nyeri ini adalah nyeri yang tidak mengganggu aktivitas harian. Artinya, kita masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, baik dengan obat maupun tanpa obat. Jadi, kalau Bapak ada nyeri misalnya, ada nyeri di lutut, tapi saya masih oke dok, saya masih bisa lari, saya masih bisa sholat bagi yang muslim, aktivitas harian saya tidak terganggu dok, maka fas Bapak adalah 1, 2, atau 3. Nah, sedangkan golongan selanjutnya adalah nomor fas 4, 5, atau 6, di mana fas ini disebut sebagai nyeri sedang, di mana nyeri mengganggu aktivitas, tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, nyeri lutut yang menyebabkan lutut tidak bisa ditekuk, sehingga mengganggu sholat. Sholatnya sudah terganggu, tetapi aktivitas sholatnya masih bisa dikerjakan. Jadi skala nyeri Bapak adalah 4 kalau gangguannya ringan, 5 atau 6 gangguannya itu agak berat, tetapi masih bisa melakukan aktivitas. Sedangkan untuk skala aktivitas 7, 8, 9 adalah skala nyeri yang berat, sehingga didefinisikan sebagai nyeri yang tidak mampu melakukan aktivitas, jadi tidak ada aktivitas sama sekali. Contohnya apa? Misalnya, bila ada nyeri pada kedua lutut berat, kadang-kadang seseorang sampai tidak mampu untuk berdiri, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Ini yang disebut sebagai nyeri berat atau tidak mampu melakukan aktivitas hari-hari, hanya duduk atau bedridden. Nyerinya mengganggu, jadi fasnya adalah 7, 8, atau 9. Sedangkan nilai visual analog skill 10 adalah nyeri yang sangat berat dengan skor 10, nyeri yang tidak tertahankan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Seperti misalnya ada luka bakar yang sangat luas. Oke, selanjutnya ada istilah yang sering dipakai secara salah oleh banyak orang, maka perlu saya sampaikan di sini, yaitu nyeri akut. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi saat ini, yang mendadak, yang baru saja terjadi, mungkin dalam hitungan menit, mungkin hitungan jam, mungkin hitungan hari, atau beberapa minggu. Misalnya, kita baru terpeleset, kemudian ada nyeri, nah itu namanya nyeri akut. Misalnya, kita baru terbentur, kemudian nyeri, itu namanya nyeri akut. Kemudian atau misalnya kita baru bangun tidur, kok ada nyeri, nah itu namanya nyeri akut. Berbeda dengan satu jenis nyeri lainnya adalah nyeri kronis. Kalau kronis itu artinya menahun atau sudah lama.
Biasanya nyeri-nyeri ini hilang timbul, kadang-kadang juga menetap, dan kita sebut sebagai nyeri kronis jika sudah lebih dari 3 bulan. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui asal daripada nyeri? Karena kalau kita bisa tahu asalnya nyeri itu, maka kita akan bisa minimal mengurangi atau menghilangkan nyeri itu. Dibagi dua asal daripada nyeri, yaitu nyeri nociceptif, contohnya seperti gambar berikut. Maka memang terjadi pada bagian tubuh kita itu, kalau dalam gambar ini adalah jempol kita tertusuk jarum, maka sakitnya juga di lokasi pada tempat yang tertusuk tersebut. Jadi nyeri seperti ini bersifat nyerinya pada jaringan yang cedera. Sama, kalau yang tertusuk di ibu jari, maka yang sakit di ibu jari. Kalau yang terkena di lutut, maka yang kebentur di lutut, maka nyerinya adalah di lutut. Neuropatik, neuro artinya saraf. Jadi artinya yang rusak adalah sistem sarafnya, adalah bagian penghantar nyerinya, yaitu sarafnya. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, pada kaki kita merasa kulit kita itu panas dan terbakar di situ. Kadang-kadang rasa seperti tertusuk di situ. Sebenarnya nyeri-nyeri yang seperti ini adalah nyeri-nyeri refer atau nyeri-nyeri begini ini disebabkan oleh saraf yang terutama mensarafi daerah-daerah yang ada keluhannya itu. Jadi sifat dari nyeri ini adalah nyeri yang ditimbulkan tidak nyata seperti penyebabnya. Jadi tidak sama dengan penyebabnya. Penyebabnya tidak jelas atau tidak nyata, tidak ada. Selanjutnya pada lutut, sebenarnya apa sih yang menyebabkan nyeri itu yang paling banyak? Dari beberapa literatur disebutkan bahwa nyeri lutut yang paling banyak itu disebabkan oleh sprain dan strain, yang merupakan robekan otot atau robekan tendon atau ligamen. Robekannya biasanya kecil atau bisa sampai besar. Nah, nyeri akibat robekan atau tarikan ligamen otot dan tendon ini hampir separuh daripada penyebab nyeri lutut. Penanganannya pun tergantung dari berat ringannya, tetapi sebagian besar pada robekan atau sprain ini atau strain ini kadang juga hanya suatu memar, biasanya akan sembuh dengan sendirinya dengan obat nyeri biasa ataupun dengan istirahat saja. Kemudian penyebab yang kedua yang paling sering adalah osteoartritis atau keausan atau radang sendi, atau secara umum sering disebut sebagai pengapuran, tetapi sebenarnya istilah pengapuran ini kurang mencerminkan daripada sakitnya ini, itu sebesar 34%. Nah, osteoartritis ini, radang sendi, penyebutannya adalah radang sendi ini banyak sekali yang menyebabkan keluhan dan menjadikan kemudusan sendinya. Hal ini terjadi karena adanya kerus tulang rawan sendi dan menjadi osteoartritis. Sedangkan penyebab yang lain adalah bantalan sendi, meniskus, sekitar 9%. Sedangkan cedera ligamen yang secara umum banyak orang tertarik untuk mengetahui, hanya sekitar 7% untuk ligamen kolateral. Jadi ligamen kolateral itu adalah ligamen yang ada di sisi pada lutut, jadi sisi luar lutut atau sisi dalam dari lutut. Sedangkan ligamen cruciate adalah ligamen yang di dalam lutut, yang orang sering tahu sebagai ACL maupun PCL. Itu hanya 4% saja menyebabkan nyerinya. Sedangkan asam urat yang seringkali disebut sebagai kambing hitam, ternyata hanya 2% sebagai penyebab nyeri lutut. Seringkali orang menganggap bahwa, oh ini asam urat dok, nah, padahal banyak penyebab nyeri lain yang menyebabkan nyeri ini. Asam urat sekitar 2%. Artinya dari 100 orang yang nyeri lutut, sebenarnya hanya 2 orang saja yang penyebabnya adalah karena asam urat. Sedangkan penyebab yang lain adalah patah tulang dan yang lain-lainnya. Nah, osteoartritis itu apa? Adalah penyakit peradangan sendi yang disebabkan karena kerusakan bagian sendi, terutama karena penambahan usia atau berhubungan dengan usia. Oke. Secara umum,
osteoartritis atau radang sendi ini dikelompokkan menjadi grade 1 sampai grade 4. Grade 1 artinya grade-nya yang paling ringan, sedangkan grade 4 adalah grade yang paling berat. Artinya apa? Kalau grade 4 berarti 100% atau hampir seluruh permukaan sendi itu rusak. Kalau grade 1 artinya sekitar 25% dari permukaan sendinya itu rusak. Sedangkan gejala-gejalanya memang sering tidak jelas, jadi nyeri lutut yang difus. Seseorang kadang datang, dok saya ada nyeri lutut, tapi saya tidak bisa tahu. Misalnya kita ingin bisa ditunjuk enggak nyerinya di bagian mana. Seringkali enggak bisa ditunjukkan. Enggak bisa dok misalnya, tidak di sebelah dalam, tidak di sebelah luar, tidak di sebelah dalam, tidak di sebelah depan. Nah, keluhan yang lainnya adalah bengkak. Lutut akan bengkak karena ada terjadi osteoartritis. Itis itu artinya radang. Jadi setiap radang maka akan terjadi pembengkakan. Dan gejala yang sering awalnya adalah kaku setelah lama tidak bergerak. Biasanya setelah lama duduk di mobil 1 jam, 2 jam, turun dari lutut, turun dari mobil, keluar mobil, harus digerakkan dulu karena kalau tidak bisa digerakkan, kalau tidak digerakkan tidak akan bisa berdiri karena kaku. Nah, itu merupakan gejala dari osteoartritis. Yang sering lagi adalah hangat pada kulitnya, pada perabaan. Ini bisa kita bandingkan antara lutut yang normal dengan lutut yang sedang sakit. Kalau kita pegang dengan telapak tangan kita, panasnya akan ada terasa bahwa yang sakit akan lebih hangat. Ini akan saya tampilkan beberapa gambaran tentang perubahan yang terjadi pada lutut saat osteoartritis. Pada lutut terdapat cairan sinovial sebagai pelumas, di mana pada lutut ini secara umum dia dibungkus oleh selaput lutut yang disebut sebagai sinovial membran yang berisi sebagai sinovial fluid, cairannya yang saya sebut tadi sebagai pelumasnya. Ini adalah gambaran daripada lutut yang sehat, terdiri dari permukaan tulang rawan, gerakannya juga harusnya bebas pada lutut yang ini, pada lutut yang sehat. Jumlah cairan pada lutut harusnya sedikit. Nah, juga kartilagonya haruslah halus dan tidak ada retakan. Serta tulang-tulang di tepinya, di tepi tulangnya ini, dia harusnya halus. Nah, sedangkan OA, osteoartritis sendiri akan menyerang bagian daripada tulangnya, bagian daripada tulang rawannya. Kita lihat di situ tulang rawannya sudah mulai berubah dari putih menjadi bercak-bercak merah dan ada retakan-retakan. Ini adalah osteoartritis tahap awal. Biasanya belum muncul gejala seperti ini. Atau minimal gejalanya adalah kaku. Kemudian akan tumbuh tulang-tulang baru yang disebut osteofit pada pinggir-pinggir tulangnya, yang secara normal harusnya tulang-tulang ini adalah halus seperti yang saya sebut sebelumnya. Pengobatannya biasanya hanya cukup menurunkan berat badan, kemudian latihan yang cukup banyak, meningkatkan latihan dan olahraga. Nah, pada tahap selanjutnya, maka cartilage atau tulang rawannya akan semakin rusak. Kita lihat yang halus tadi berubah menjadi ada sobekan, kemudian tumbuh tulang-tulang baru yang lebih banyak, kemudian cairan yang sendi sebagai pelumas tidak normal lagi, warnanya berubah menjadi keruh biasanya, kemudian juga tidak sekental yang seharusnya. Nah, kemudian tumbuh juga benjolan-benjolan di subchondral bone, tulang di bawah daripada cartilage tadi. Ada banyak-banyak reaksi kimia dan reaksi peradangan pada osteoartritis ini, banyak dan akan semakin besar. Sehingga akan tampak sebagai bengkak maupun ada kadang-kadang benjol pada tulangnya itu. Gangguan lainnya adalah gerakan sendinya menjadi lebih kaku pada tahap lanjut osteoartritis. Pada tahap ini minum obat ataupun latihan, penguatan otot ataupun injeksi pelumas ataupun injeksi steroid akan membantu.
Nah, kalau osteoartritis yang tahap lanjut, yang sudah sangat berat, grade 3 atau grade 4, maka kita lihat kerusakannya sudah hampir seperti ini. Jadi hampir seluruh permukaan sendi yang tadinya licin menjadi sangat kasar. Kartilisnya sudah sangat rusak, terdapat banyak reaksi radang di situ, biasanya merah, panas, dan sakit. Gerakan sendi juga sangat-sangat terbatas. Biasanya juga sangat berpengaruh terhadap kualitas daripada hidup, karena dengan biasanya membutuhkan operasi. Kemudian penangannya bagaimana? Tergantung daripada grade-nya. Kalau grade-nya grade 1 atau grade 2 mungkin hanya latihan atau injeksi atau dengan obat-obat anti nyeri. Kalau grade-grade 3 mungkin dengan operasi artroskopi dengan membersihkan kerusakan daripada tulang-tulang rawannya tadi. Atau juga fisioterapi akan membantu mengurangi nyerinya. Atau modifikasi aktivitas, misalnya yang biasanya mungkin kamar tidurnya ada di lantai 2, jika naik turun tangga menyebabkan nyerinya bertambah, mungkin sudah harus difikirkan untuk berpindah kamar tidurnya, mungkin harus turun di lantai 1. Atau mungkin pengaturan postur, ada beberapa pasien yang mengeluh sakit karena pemakaian kaki yang tidak seimbang. Sekarang marak mobil matic, jadi hampir kaki kiri tidak pernah dipakai selama mengemudi. Padahal kadang-kadang kita mengemudi sampai 2 jam, 3 jam di perjalanan. Kaki kanan banyak dipakai, kaki kiri jarang dipakai. Akhirnya posisi otot yang berkembang hanya otot kanan, sehingga otot kiri, lutut kiri kadang-kadang muncul nyeri yang menyebabkan juga bisa sebagai osteoartrosis. Injeksi yang sudah saya sebutkan tadi, yang terakhir adalah operasi. Operasi bisa 2 macam, total knee replacement, penggantian sendi secara total, jadi bagian sendi paha dan bagian sendi tulang kering semuanya diganti, atau hanya partial knee replacement, ya, hanya satu sisi saja. Maksudnya sisi itu adalah sisi bagian luar saja atau sisi bagian dalam saja. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada tempat nyerinya. Kalau ada nyeri di bagian depan daripada lutut, apa yang perlu kita curigai? Seperti pada anatomi lutut ini, bahwa di depan itu ada beberapa hal. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah mungkin nyeri itu disebabkan kulit radang atau infeksi padal, artinya di permukaan kulitnya saja. Tidak mengganggu pergerakan sendi, kita bergerak juga tidak terlalu sakit. Biasanya kalau kita sentuh tulangnya, seringkali tidak ada sakit. Biasanya kalau infeksi pada kulit saja, cukup dengan istirahat dan dengan obat anti radang atau anti nyeri. Penyebab nyeri yang kedua adalah tendon. Di situ ada banyak tendon, ada tendon quadriceps femoris, seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, ini adalah tendon yang ada antara otot dari paha menuju tulang tempurung patella di sini. Atau tendon lainnya adalah tendon patella. Ini tendon yang paling besar, yaitu antara tempurung dan tonjolan pada tulang kering. Nyerinya kalau misalnya di tempat itu, kita bisa raba. Apakah nyerinya di tendon di atas lutut ataukah di bawah lutut. Kalau di atas lutut berarti itu adalah tendon quadriceps femoris. Kalau di bawah lutut adalah tendon patella. Nah, nyeri sering terjadi biasanya karena tarikan otot seperti tadi yang kita sebut sprain atau strain. Itu pada quadriceps atau pada nyeri yang di atas tempurung. Kalau yang nyeri di bawah tempurung itu seringkali robekan pada tendon patella. Itu sering terjadi pada atlet lompat jauh, maka sering disebut sebagai jumper knee, atau kita yang sering meloncat-loncat, maka penyakitnya disebut sebagai jumper knee. Biasanya juga terjadi karena robekan kecil, tidak berasa, dibiarkan. Robekan kecil, dibiarkan, tidak berasa, minum obat nyeri. Juga akan bisa sembuh sendiri dengan anti nyeri. Kemungkinan yang lain adalah adanya bursitis atau radang pada jaringan bursa, seperti pada anatomi tadi. Di mana bursa ini ada di atas lutut, ada di atas tempurung,
ada di sekitar tempurung, ada di bawah tempurung, dan ada di sisi dalam lutut di sebelah benjolan, sebelah tonjolan tulang kering kita. Kadang-kadang juga ada kista di situ. Jadi nyeri kadang-kadang localized. Kita bisa memegang. Oh, nyeri saya jelas dok di sini ini. Saya tunjuk. Oh, ternyata ada di tempurungnya. Oh, ternyata ada di benjolan di bawah tempurung. Tetapi tidak di tulangnya, tetapi di bawahnya kulit. Nah, itu kemungkinan suatu bursitis atau radang daripada bursa. Nyeri yang lain juga yang sering terjadi adalah nyeri pada di tempat tulangnya, tulang tempurungnya, bisa terjadi patah tulangnya maupun aja terjadi skret aja atau terjadi retakan saja. Bisa pada tulang tempurungnya, bisa pada tulang femurnya di dalamnya, bisa juga pada terjadi tulang keringnya. Yang sering terjadi adalah patellofemoral disease. Yang kita sebut patellofemoral disease adalah penyakit nyeri lutut yang terjadi perubahan pada tulang rawan tempurung yang bergesekan dengan tulang rawan daripada femur. Jadi dia seringkali keluhannya adalah jalan tidak sakit dok, lari sakitnya minimal dok. Kadang kalau sudah lama nggak sakit, nyerinya hilang. Yang sering muncul itu pada saat naik atau turun tangga dok, karena lutut kita menekuk, maka posisi tempurung kita betul-betul menekan pada tulang paha, sehingga menimbulkan nyeri. Nah, kalau nyerinya di situ, maka itu disebut sebagai patellofemoral disease. Banyak terjadi pada runner knee, ini disebut sebagai runner knee. Jadi pelari sering terjadi sakit seperti ini. 30-40% pelari ini. Pengobatannya juga tergantung berapa, ringankah, sedangkah, atau berat. Kalau sedang, cukup istirahat 3 minggu, 6 minggu, atau paling banyak 2 bulan, 3 bulan, dia bisa akan sembuh sendiri. Penyebab yang lain adalah pada tulang kering. Kemungkinan ada suatu fraktur atau ada penulangan yang tidak sempurna di benjolan tulang kering ini. Kemudian yang sering terjadi lagi adalah sobekan daripada meniskus atau bantalan, atau sobekan daripada cartilage atau tulang rawan daripada lutut itu. Biasanya bantalan, seperti pada anatomi tadi, bantalan yang sebagai shock absorber membatasi antara tulang paha dan tulang kering, ada robekan, maka robekan itu seringkali juga akan menyebabkan robekan pada cartilage, karena dia ruangnya sangat sempit. Kemudian kita mendarat pada posisi meniskus ini akan sering terjadi robekan. Nah, ini contoh gambar daripada bursitis, sangat nyata merahnya di lutut kirinya, bisa terjadi di atas lutut yang disebut suprapatellar bursitis, ada yang di prepatellar yang paling sering. Jadi kita lihat ini tempurungnya sekitar di tengah-tengah, merahnya adalah di tengah-tengah lutut, kemungkinan besar ini adalah prepatellar bursitis atau radang daripada bursa saja. Nah, yang kedua, kalau nyerinya itu di belakang, apa kira? Di belakang lutut. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, yang paling sering terjadi nyeri pada di belakang lutut adalah terjadi Baker case atau kiste di belakang lutut. Nah, kiste ini bisa terjadi karena ada robekan daripada selaput sendi. Biasanya kita tidak menyadari di selaput sendi itu ada locus minoris. Locus minoris itu adalah satu bagian dari, misalnya kita ada balon. Balon itu kadang-kadang kita sering kita isi udara, maka ada balon itu suatu titik yang ada matanya, yang titik lemahnya. Nah, itu locus minorisnya di situ. Nah, kadang-kadang kita melompat atau gerakan yang tidak kita sadari, tekanan di dalam lutut besar, maka selaput tadi yang lemah itu akan pecah, sehingga sebagian besar isinya akan keluar ke sisi belakang lutut membentuk Baker case. Penyebab kedua nyeri pada belakang lutut adalah robekan pada ligamen dan struktur lain. Nah, kalau dari gambar ini kita lihat, kalau kita tekuk, jatuh ke belakang seperti itu tulangnya. Robekan pada ligamen PCL, posterior cruciate ligament. Di belakang lutut, selain ligamen PCL ini ada banyak otot, di antaranya otot popliteus, ada
struktur-struktur lain yang bisa menyebabkan nyeri jika ada robekan. Nah, penyebab lain adalah peradangan pada tendon atau otot. Yang paling sering di situ ada otot popliteus yang tendonnya mengalami radang. Kalau ada itis, jadi ada tendinitis, maka itis itu artinya radang. Dan khas nyerinya di sisi belakang, luar, seringkali itu adalah karena peradangan tendon dari popliteus. Nah, sekarang kenapa cedera itu atau nyeri itu sering kali berulang? Karena cara pandang kuno bahwa penanganan nyeri seringkali hanya simptomatik dan istirahat saja. Padahal seperti misalnya nyeri, kalau kita tidak cari penyebabnya, kalau kita hanya ngasih anti nyeri saja, maka pada saat itu nyerinya akan hilang. Tetapi penyakitnya, penyebab nyerinya tidak hilang. Maka yang betul adalah, jika hanya kita obati secara simptomnya saja atau gejalanya saja, maka pada saat latihan atau aktivitas kembali, maka nyerinya akan muncul lagi. Sehingga setiap ada nyeri, kita harus lebih penting lagi menemukan penyebabnya. Nah, dari uraian-uraian tadi yang kita sampaikan, nyeri yang dari sisi depan, nyeri yang di sisi belakang, dari kulit, tendon, tulang, pembungkus, kita bisa memfokuskan diri. Oh, ini nyerinya di sini. Saya ke dokter, dokter akan menemukan sakitnya. Dan pengobatannya adalah berdasarkan penyebabnya atau faktor risikonya. Selanjutnya, apa yang harus kita kerjakan kalau misalnya ada nyeri akut? Misalnya kita jatuh, naik sepeda, lindungi bagian yang nyeri. Kalau misalkan jangan sampai ya bagian yang nyeri ini tersentuh oleh benda keras yang lainnya dengan cara memproteksinya. Misalnya dipasang splint, misalnya dikasih bantalan, dibungkus dengan bantal atau dibungkus dengan bantal keseluruhannya, atau dibungkus dengan air Jerman, ada yang seperti stockinette tapi isinya udara. Nah, itu yang pertama, proteksi dulu. Nah, yang kedua adalah diistirahatkan. Yang kedua adalah diistirahatkan. Maksudnya pada bagian yang nyeri itu, ya, pada bagian yang nyeri akut itu jangan digerakkan dulu. Bagian lain boleh digerakkan. Sedangkan kalau bagian yang sakit itu harus direskan atau diistirahatkan. Kemudian boleh dikompres es selama 20 menit tiap 2 jam. Boleh juga dikerjakan di compression, maksudnya dibalut tekan. Jadi ada elastic bandage yang elastis, itu dibuat balutan pada sisi yang sakit tadi. Nah, karena jika ada cedera atau trauma tadi, maka akan terjadi reaksi radang di situ. Biasanya akan terjadi bengkak. Nah, bengkak itu akan mempengaruhi aliran, baik aliran darah maupun aliran pembuluh limfe. Sehingga harus lebih baik dilakukan bagian yang cedera itu dilakukan elevasi. Jadi letakkan lebih tinggi dari jantung. Misalnya kalau dia yang cedera itu di kaki, di mata kaki, atau di ankle, atau di lutut, maka letakkan pasiennya tiduran atau duduk dengan kaki yang lebih tinggi daripada jantung. Dan segera refer atau segera kirim ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat. Nah, bila nyeri masih berlangsung setelah dilakukan Pricer tadi, dan untuk di-refer dan menemukan nyerinya, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan adalah nyerinya itu bukan cedera yang fatal, hanya nyeri-nyeri cedera yang ringan, maka akan dilakukan konservatif tanpa alat bantu. Artinya tidak dilakukan apa-apa, mungkin hanya perlu dilakukan istirahat, diberikan anti nyeri, atau diberikan bebat saja. Atau kemungkinan kedua, diberikan konservatif dengan alat bantu, diberikan tongkat, dipasang brace, penyangga, atau gips, atau mungkin dipasang splint saja. Atau yang ketiga,
karena nyerinya berlanjut dan mungkin kerusakannya itu berat, dilakukan operasi. Nah, kalau misalnya yang dipilih adalah konservatif, tidak ada operasi, maka lakukanlah fisioterapi sesuai anjuran dokter dengan fisioterapis yang tertentu. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah melakukan fisioterapi mandiri. Karena kalau kita melakukan fisioterapi dengan fisioterapis, kita butuh waktu yang lebih banyak. Kita harus datang, hadir ke tempat praktek. Nah, fisioterapi mandiri ini lebih baik bisa kita kerjakan sendiri, tidak butuh waktu. Nah, ini adalah konservatif yang tanpa alat bantu, hanya bisa dengan minum obat anti nyeri ringan, minum sesuai dosis yang dianjurkan, bisa dengan paracetamol dan natrium diklofenak. Kenapa harus minum sesuai dosis yang dianjurkan? Karena bila dosisnya berlebih dan nyerinya betul-betul hilang, kadang-kadang kita lupa bahwa itu ada nyeri sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa ada nyeri tadi, itu ada kerusakan. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa kerusakan itu tetap berlangsung, sementara kita lakukan aktivitas berlebih karena nyerinya hilang, maka kerusakannya akan menjadi lebih berat. Kemudian kembali lagi istirahatkan bagian tubuh yang sakit. Misalnya sakit bursitis dok, misalnya ada di bursitis infrapatelar di bawah lutut, maka kita bisa menggerakkan bagian-bagian lain yang tidak sakit. Misalnya menggerakkan otot-otot di atas lutut. Nanti akan kita tunjukkan latihan-latihannya bagaimana. Kemudian hindari gerakan yang menyebabkan nyeri muncul atau bertambah berat. Seperti tadi, kalau sudah nyeri, dilakukan gerakan bertambah berat, artinya sakitnya akan bertambah berat, artinya rusaknya akan bertambah berat. Nah, ini mengapa? Kalau ini menjadikan alasan, mengapa kalau kita misalnya sering kita sebut keselio, diurut saja. Apa boleh dok diurut? Sebenarnya melalui penjelasan ini jelas sekali bahwa kalau ada keselio, ada nyeri atau ada apa, ada kerusakan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya ada kerusakan di otot kita, di dalam kita, ada kerusakan di selaput sendi kita, ada kerusakan di tendon kita, kemudian makin diurut, maka kerusakannya itu akan semakin besar. Nah, tapi setelah diurut kadang-kadang dia semakin ternyata enak dok setelah itu. Ya, betul, akan enak dalam waktu sementara. Kenapa? Refleks tubuh kalau ada nyeri dan dibuat nyerinya semakin berat, maka tubuh akan mengeluarkan zat anti nyeri yang paling kuat, yang golongannya seperti morfin, yang disebut sebagai endomorfin. Sehingga pada saat nyeri, cedera, kemudian diurut, nyerinya semakin berat, maka endomorfin muncul. Dan endomorfin muncul menghilangkan semua nyeri itu. Tetapi apa akibatnya? Akibatnya adalah, kalau kita bisa bayangkan, kita jatuh, lutut kita kegores, ada luka di lutut, di kulit lutut kita, kemudian luka itu kita gosok-gosok dengan jari kita. Kira-kira nanti sembuhnya lebih baik atau tidak? Kira-kira nanti skarnya lebih baik atau tidak? Jadi itulah alasannya kenapa lebih baik kalau ada cedera lakukan pricer tadi, tidak dilakukan pengurutan. Oke. Selanjutnya proteksi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan untuk lakukan fisioterapi mandiri. Sambil duduk, tekan di lututnya itu digerakkan menyentuh alas. Kita rasakan bahwa sisi depan akan terasa tegang dan pertahankan kira-kira 6-10 detik ke arah alasnya, ke arah matras, dihitung sampai hitungan 6-8 detik, kemudian itu dilepas secara rileks. Dikasih bantalan di sisi belakang daripada lututnya yang lembut ya, jadi bukan bantalan yang keras, kemudian gerakan tungkai bawah sampai lutut lurus. Nah, sampai lutut lurus dan rasakan bahwa di sisi depan daripada paha
akan terasa keras dan tegang seperti ini. Ya, selanjutnya adalah ankle pumping. Ankle pumping ini dikerjakan dengan cara pada posisi seperti ini, gerakkan ankle searah punggung ankle, jadi ke arah kita. Lalu dilepaskan. Pak kaki ke arah telapak kaki dan hitung juga 6-10 detik. Ya, lakukan gerakan-gerakan ini akan membuat otot-otot betis akan kuat. Ya. Kan otot-otot di belakang paha. Jadi diletakkan bantalan di tumit sehingga betis tidak menyentuh matras. Kemudian angkat pinggul ke atas. Angkat pinggul ke atas dan tahan 6-8 detik. Sehingga terasa tegang atau keras di sisi belakang daripada paha. Ini bentuk latihan yang lain untuk sisi belakang. Nah, kalau ini posisi tengkurap, butuh asisten. Asisten diminta untuk menahan kaki kita dan kita menarik kaki kita agar lutut kita menekuk. Dan kita rasakan sisi belakang daripada paha kita mengeras, pertahankan 6-8 detik. Nah, bisa diputar ke kiri atau ke kanan jika kita ingin memperkuat hamstring kita atau otot paha kita sisi dalam, maka kita putar kaki kita ke kuat, putar kaki kita ke sisi luar. Ya, jadi apa yang bisa kita harapkan dari sini adalah jangan lupa lakukan pressure saat awal cedera. Stop aktivitas yang menimbulkan atau menambah nyeri, serta tetaplah bergerak dan latihan penguatan otot dan pelepasan sendi dengan mengendalikan nyerinya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Dr. Ivan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Sebuah materi yang sangat menarik, dok. Ini dari materi awal-awal sudah sangat saya senang sekali. Pertama kita belajar lagi, kita refresh tentang anatomi dari lutut sendiri ya dok ya. Terus juga kita belajar tentang nyeri. Nyeri itu kita ada skala nyerinya, itu dari VASCOR. Kemudian juga berdasarkan waktu, itu adalah akut atau kronis. Asal nyeri pun tadi sempat kita bahas, ada itu dari yang nociceptive kah atau dari neuropati. Nah, tadi juga sempat dimention ada nyeri di ligamen itu hampir 50% dok ya, nyeri lutut dok ya. Misalnya ada osteoartritis 30%, bantalan sendi 9%, terus ligamen sisi dalam dan sisi di samping itu 11%, sama paling kecil asam urat. Biasanya di kambing hitamin nih dok, asam urat dok. Kemudian ada video tentang lutut juga, itu sangatlah menarik. Kita juga udah mulai bisa belajar kira penyempitan sendi itu seperti apa sih dok. Nah, banyak sekali orang-orang yang belum tahu dok mengenai penyempitan sendi itu dan bahayanya. Itu sangat visualisasi, sangat bagus sekali dok, saya sangat senang. Nah, harapannya nanti para pendengar dan yang melihat juga bisa mengerti dengan sangat baik penyempitan sendi itu seperti apa. Ada juga nyeri sisi di depan lutut, seperti di kulit, serulitis, tendon, bursitis, kista. Oh, banyak sekali dok, menarik sekali, jadi sangat mengedukasi sekali. Nyeri belakang juga ada seperti kista dok ya, Baker's cyst, atau bekan ligamen, atau struktur lain. Terus jangan lupa nih kalau misalnya cedera akut, yang paling kita harus perhatikan price. Jangan lupa itu ada protect, rest, ice compression, sama elevation. Terus habis itu juga harus ada kontrol, fisioterapi, sama konservatif dok. Jangan lupa kontrol juga ke dokternya nih, supaya cari tahu. Ingat cedera berulang tuh harus dicari penyebabnya supaya nggak berulang lagi. Selama akar permasalahan yang kita bisa tahu, kemungkinan besar akan berhasil diatasi seperti itu. Oke, langsung aja kita langsung ke sesi tanya jawab. Pertama dari Bapak atau Ibu Naim Mas Yumi. Pak Dr. Sunario, saya nyeri di level 4-5-6 akibat dari goes belusukan yang over. Nah, yang berlanjut besoknya tenis pada 2 bulan yang lalu. Akhirnya lututnya yang sebelah kiri nyeri hingga saat ini.
Apa nyeri itu akan hilang dengan sendirinya atau harus dikasih obat? Kira-kira obat apa ya, Dok ya? Terus apakah saya berhenti dulu nih sementara goes sama tenisnya? Ada nggak olahraga yang bisa menggantikan sementara supaya saya tidak goes dan tenis? Kayaknya kalau nggak olahraga, badannya kaku nih, Dok. Terima kasih Dokter Sunaryo yang baik hati dan ganteng katanya, Dok. Salam sehat dan tetap semangat. Boleh dijawab, Dokter? Terima kasih. Terima kasih Dokter Ivan yang ganteng juga. Terima kasih juga Pak Naim atas pertanyaannya. Jadi Bapak ini sepertinya goeser sejati ya, belusukan kemana-mana. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita lihat di sini keluhannya secara umum ya, nyeri lutut saja, nyeri lutut kiri. Nah, levelnya 4, 5, atau 6, sehingga mengganggu beberapa aktivitas. Nah, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, pertama kali kita harusnya bisa mengetahui lokasi nyerinya. Apakah di sisi depan, ataukah di sisi belakang daripada lutut. Tuh. Kalau sudah tahu lokasinya, maka kita lebih mengarahkan kira-kira sakitnya apa. Tetapi yang jelas, pada saat awal dari nyeri ini, Bapak harus stop dulu dari olahraganya. Itu yang awal tadi ya. Jadi rest dulu. Rest dari kegiatan yang menyebabkan sakit. Jadi tidak boleh dulu goes, Pak Naim. Tidak boleh dulu tenis. Ya, kita cari dulu penyebab sakitnya supaya tidak semakin parah. Nah, lebih baik Bapak saat ini kalau belum sempat ke dokter, periksa dokter, maka minum obat nyeri yang biasa Bapak minum. Taruh misalnya boleh Panadol, Parastamol, itu obat anti nyeri yang paling ringan. Nah, usahakan segera ke dokter untuk mengetahui penyebab sakitnya. Kalau saya lihat, goeser banyak sekali sakitnya adalah di sisi depan, bukan di sisi belakang. Ya, karena banyak benturan antara tempurung dengan tulang pahanya. Sehingga ada gesekan, dan seringkali gesekan di situ menyebabkan tulang rawannya tadi itu menjadi aus. Nah, nyeri akan muncul di situ. Nah, pertanyaannya, apakah saya harus berhenti goes dan tenis? Saat ini, kalau saat ada nyerinya ini, Bapak berhenti dulu. Minum obat, tapi tetap lakukan gerakan-gerakan penguatan otot yang tidak menimbulkan nyeri tadi itu. Jadi kalau nyerinya di lututnya, latihanlah hamstringnya, latihlah quadricepsnya, latihlah betisnya, sehingga ototnya tetap ada kekuatan yang normal, tidak menurun kekuatannya. Karena otot secara natural, kalau kita berhenti bergerak selama 1 bulan saja, pada orang-orang usia lanjut di atas 40, di atas 45, dia akan berkurang masanya, mengecil sekitar 10%. Nah, kalau kita istirahatnya terlalu lama, maka ototnya akan makin kecil. Makanya pada sakit seperti ini, Bapak istirahat dari aktivitas yang menyebabkan sakit, tetapi tetap latihan penguatan otot. Sepertinya itu jawabannya Bapak, untuk Bapak Naim. Jadi segera istirahat, segera ke dokter, ditentukan penyebab nyerinya kira-kira apa. Itu Pak Naim. Terima kasih, Dr. Ivan. Terima kasih, Dr. Sunaryo. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rahadi Kurniawan. Izin tanya dokter, jika main bola lutut kiri sakit, seperti tulangnya tidak pas gitu, namun setelah 5 hari hilang. Dan jika naik sepeda, lutut kanan yang sakit nyeri setelah 70 km, kayak tulangnya nggak pas. Nah, kira-kira kenapa tuh dok? Ya, untuk Pak Rahadi Kurniawan, jadi penyakit juga berhubungan dengan usia ya. Harusnya kita tahu usianya berapa gitu. Nah, ini nyerinya pada saat main bola, seperti tidak pas begitu. Nah, maksudnya posisi tulangnya tidak pas. Artinya sebenarnya problemnya dia bilang sakit. Nah, ini tadi kembali definisi sakit ini apa? Apakah nyeri? Nah, kita tidak tahu. Tetapi secara umum kalau terjemahnya adalah tulangnya tidak pas, artinya keluhannya sebenarnya adalah instability, lututnya tidak stabil mungkin. Jadi posisi tulangnya tidak pas. Nah, kalau posisi tulangnya tidak pas, tidak pada tempatnya, ada pergeseran, berarti tidak stabil. Kalau tidak stabil, sebagian besar penyebabnya adalah kita tahu yang bikin stabil itu adalah ligamen dan otot. Maka kemungkinan besar adalah ada cedera di ligamennya. Jadi perlu juga ditentukan ligamennya baik atau tidak. Ligamennya
robek atau tidak? Itu bisa diperiksa secara klinis. Dokter akan memeriksa, menggerakkan stabilitas lututnya, stabil enggak? Kalau misalnya enggak stabil, oh ini ada yang robek, misalnya ACL-nya, atau PCL-nya, atau MCL-nya. Dokter akan membuktikannya dengan MRI. Nah kalau ada gitu, baru tata laksananya, pengobatannya sesuai yang ada. Kalau robek ACL total, ingin main bola lagi, ya robekannya harus diperbaiki. Itu. Sepertinya itu jawabannya untuk Pak Radian, Dr. Ivan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi memang kita harus cari tahu dulu dok ya penyebabnya apa dengan pasti dok ya. Betul. Biasanya kita lakukan MRI. Betul Setuju, dokter. Selanjutnya atas nama Bapak Nur Hasan. Sebulan lalu lutut kanan saya di MRI. Nah ini di MRI nih dok. Ada diagnosis cartilage loss atau kerusakan tulang rawan dan penyempitan sendi. Apakah saya masih bisa meneruskan hobi lari? Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar bisa kembali berlari? Demikian dokter, boleh dijawab dok? Oke, pertanyaannya bagus sekali Pak Nur Hasan. Ini sering kali terjadi. Jadi nyeri lutut, kemudian di MRI, ada cartilage loss atau kerusakan tulang rawan. Dan juga kadang nampak penyempitan sendi. Kenapa kok sempit? Karena tadi kan kita tahu cartilage sama meniskus itu adalah bantalan. Kalau dia aus, maka dia volumenya berkurang. Karena berkurang, maka sendinya menyempit. Itu. Nah, kalau ada cartilage loss atau tulang rawannya rusak, nah itu biasanya kita lihat dulu lokasi pertamanya. Ya, jadi kita lihat tadi ada cartilage itu ada di ujung tulang femur, ujung tulang paha, ada juga di ujung tulang tibia atau tulang kering, ada juga di sisi dalam daripada tempurung. Nah, kalau kerusakannya hanya dengan istirahat apa? Tidak ada gesekan lagi di situ. Kalau tidak ada gesekan, kadang-kadang dia akan muncul lagi, akan tumbuh lagi, akan sembuh lagi dengan sendirinya. Kalau kerusakannya kecil atau tipis. Nah, kalau kerusakannya itu besar dan di tempat-tempat tulang rawan yang untuk weight bearing, untuk berdiri dia melewati tempat situ, maka biasanya pilihan utamanya adalah kalau luas lebih dari 1 cm biasanya kita lakukan artroskopi, ya, artroskopi, kita kerok yang bagian yang rusak itu, kita buat luka baru sehingga akan menutup cartilage yang loss itu, sehingga terisi sekarang. Jadi terisi ada jaringan baru. Tetapi jaringan itu tidak sama dengan cartilage lama dan menyebabkan karena sudah tertutup jaringan yang loss tadi itu yang hilang, maka keluarnya biasanya berkurang. Atau cara lain kadang-kadang kita menyuntikkan sesuatu, bisa stem cell, bisa PRP yang merangsang pembentukan cartilage baru itu. Atau kalau misalnya cartilage loss-nya itu luas, 2 cm atau lebih, kita bisa melakukan juga cangkok cartilage. Jadi tulang rawan yang tidak pada posisi weight bearing, tulang rawan yang tidak pada posisi kita berdiri, biasanya itu di sisi luar atau sisi atas, itu kita ambil, kita cangkok, kita tanam di tempat yang rusak tadi. Nah, itu bisa menggunakan suatu pengobatannya. Nah, apakah saya masih bisa meneruskan hobi lari? Nah, itu tadi, tergantung derajat kerusakannya. Kalau kerusakannya ringan sampai sedang, dengan istirahat 2 bulan, 3 bulan, tetapi tetap latihan penguatan otot, biasanya Bapak akan bisa lari lagi. Itu jawabannya, dokter. Jadi biasanya bisa lari lagi, asalkan kita bisa menunggu bahwa cartilage-nya itu bisa tumbuh atau tumbuh jaringan lain yang menyerupai cartilage, yang menambal bagian yang hilang tadi. Masih ada kesempatan untuk masih bisa lari, Pak Nur Hasan. Jangan khawatir. Ya, terima kasih, Dr. Ivan. Baik, terima kasih, Dr. Senario. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Atas nama Bapak Imam Sidik. Selamat siang, dokter. 3 bulan lalu saya jatuh dari sepeda, sepertinya terpelintir di dengkul. Namun karena merasa masih kuat, saya lanjut berjalan sekitar 20 km lagi. Mantap. Setelah sampai di rumah, akhirnya lutut kanannya sudah digerakkan dan sakit sekali. Untuk pertolongannya, saya diurut seminggu sekali, namun sampai saat ini kalau sholat saya kesulitan, seperti duduk di antara dua sujudnya. Paha dan betis saya tidak bisa merapat, kalau dicoba sangat sakit.
otot paha dan betis seperti tertarik. Sebaiknya saya konsul ke dokter spesialis apa ya? Gitu. Kira-kira dokter boleh menjawab, Dok? Oke, jadi jelas. Pertanyaannya adalah sudah jatuh, tapi kok nggak merasa sakit ya? Nah, ini yang aneh dok ya. Nggak jatuh, nggak sakit, masih kuat lagi bersepeda 20 km lagi. Oke, jadi pada tubuh ada yang namanya shock time, ya, shock time. Jadi shock, tubuh kita itu masih shock. Artinya apa? Kalau kita shock, mendengar istilah shock itu kan kita tidak sadar kan, tidak tahu. Nah, sel kita, tubuh kita ada periode shock time itu. Biasanya sekitar 30 menit. Jadi cedera, ada sesuatu, ada patah, atau misalnya ada terkilir, ada sendinya dislokasi. Nah, itu ada kesempatan membetulkannya pada saat shock time ini, pada saat waktu shock ini. Jadi nyerinya belum berasa karena tubuh kita belum nyadar bahwa itu ada kerusakan di situ. Makanya kalau ada teman kita jatuh, dislokasi, ada patah, sebenarnya kita bisa membetulkan pada saat shock time itu. Pada saat dia belum nyadar, ini belum sakit kok, udah betulin aja, krek, 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 selesai. Kembali ke tempat semula. Nah, mungkin Bapak Imas ini, Bapak atau Ibu Imas ya, Imas Sidik, ini setelah jatuh itu masih pada periode shock time ini. Jadi sekitar setengah jam sampai 1 jam masih bisa melakukan bersepeda itu. Nah, kemungkinannya banyak sekali cederanya. Apa kemungkinan cederanya? Ya banyak. Kalau dari keluhannya, nah ini kita lihat diurut seminggu sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi, apa baiknya dan apa buruknya diurut. Seharusnya kalau diurut, yang diurut adalah bagian tubuh yang tidak sakit. Jadi kalau yang lututnya yang cedera, maka yang diurutnya adalah bagian pahanya, otot-otot pahanya atau otot-otot betisnya. Jangan otot-otot yang cedera, karena akan semakin rusak. Nah, sampai ada kesulitan duduk di antara dua sujud. Nah, artinya gerakan sendi lututnya terganggu. Nah, kita sebut sebagai locking biasanya begini, ada locking. Karena ada sesuatu yang mengunci, yang mengganjal. Kejadian yang paling sering yang menyebabkan lutut itu mengganjal adalah sobekan daripada cartilage atau sobekan daripada meniskus. Itu kejadian yang paling sering. Sehingga ada kemungkinan besar Bapak Imas atau Bapak atau Ibu Imas Sidik ini ada sobekan di meniskus, bantalan lutut atau cartilage daripada tulang pahanya. Itu mungkin jawabannya Pak Imas Sidik ya. Jadi mungkin segera ke dokter, mungkin perlu MRI, jadi sehingga dapat ditentukan dan Bapak bisa goes lagi. Terima kasih Pak Imas Sidik. Dokter Ivan, terima kasih. Terima kasih Dr. Sunario. Nah, langsung nih dok pertanyaannya disambut. Kira-kira Dr. Sunario praktek di RSPI Bintaro hari apa saja ya? Ya, saya praktek di RSPI Bintaro setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Jam 3 sore sampai jam 6 sore, Bu Mila. Monggo, silakan. Kalau ada waktu, boleh mampir ke tempat saya. Hanya ngobrol juga boleh kok, Bu Mila. Itu, Bu Mila. Terima kasih, Tante Mila. Baik, dokter. Jadi ini sebenarnya, dok, kita masih ada sekitar 20 pertanyaan lagi, dok, belum terjawab. Jadi alangkah baiknya nanti karena waktu kita sangat terbatas di sini, boleh langsung konsultasi ke Dr. Sunario. Kebetulan jadwal itu hari Senin jam 3 sampai jam 6 sore, hari Rabu jam 3 sampai jam 7 sore, hari Jumat dari jam 3 sampai jam 6 sore. Segera appointment karena jadwal beliau sangat cukup singkat ya, dan pasiennya cukup banyak, jadi jangan sampai kehilangan kesempatannya. Terima kasih, kita sudah mencapai partisipan yang sangat banyak, lebih dari 100 dari awal sampai akhir, 150 bahkan sampai. Semoga kita berkesempatan di webinar-webinar selanjutnya. Jangan lupa follow IG-nya RSPI Pondok Indah untuk siapa tahu ada kesempatan Dr. Sunario memberikan materi webinar gratis kembali. Terima kasih Dr. Sunario untuk partisipasinya. Terima kasih juga kepada tim hebat kita Rumah Sakit Pondok Indah Group. Terima kasih Dr. Ivan. Dari para peserta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Salam goes dan tetap sehat. Selamat siang semuanya.